Jalan-jalan ke Ciputat, pulangnya jangan lupa membeli tomat. Kalau kalian umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'daha. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beriring syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena berkat dan rahmatnya lah Ia telah menciptakan bumi yang dihiasi dengan tanaman-tanaman, langit membentang tanpa tiang, gunung-gunung dijadikan sebagai pasak. Yang kedua yang tak kalah penting pula, marilah kita panjatkan salawat beriring salam kita kepada superhero Islam yang berhasil membawa Islam dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti layaknya saat ini. Bukan Hulk, bukan Ultraman, apalagi Levi the Aquaman. Ia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita gadang-gadangkan syafaatnya di yaumil akhir. Yang saya hormati Dewan Juri sekalian yang insya Allah menilai saya dengan arif dan bijaksana. Dan yang saya hormati pula seluruh panitia pentas PAI Kecamatan Bogor Utara tahun 2025. Izinkanlah saya Isyhad Muslim dari SMP Smart Excellencia Indonesia membawakan suatu pidato yang insya Allah berkah, insya Allah bermanfaat dunia wal akhirah, dengan judul menjadi pribadi muslim yang beretika di media sosial. Di zaman sekarang ini, di zaman yang penuh akan digitalisasi ini, bila kita ingin menambah relasi, bila kita ingin bersilaturahmi, tak perlu repot-repot membawakan martabak, tak perlu repot-repot mencari alamat di buku telepon. Kita hanya perlu satu device, kita hanya perlu memerlukan satu alat saja yang disebut sebagai smartphone. Di dalam smartphone itu ada yang bernama media sosial, banyak jenisnya, Instagram, TikTok, Facebook, Litmatch, dan lain-lainnya yang kita kadang-kadang sebagai alat untuk bermaju kehidupan. Namun, apakah kita di media sosial itu harus beretika atau bahkan tidak harus beretika? Jawabannya, kita harus tetap beretika. Kenapa, wahai Isad? Karena di media sosial itu secara tidak langsung kita berinteraksi dengan sekeliling orang, tetapi hanya terbatas oleh ruang dan waktu. Jika tidak beretika, maka akan berdampak seperti di Jakarta. Karena chattingan saja, karena sakit hati katanya, kamu mah jelek, katanya langsung dibunuh di tempat. Nauzubillahi min dzalik. Ada lagi kasus di Cianjur yang katanya gara-gara videonya tidak senonoh saja, dia langsung diculik dan dijadikan bahan puas nafsu. Nauzubillahi min dzalik. Lantas apakah yang harus dilakukan sebagai muslim yang selalu beretika? Jawabannya ada di perkataan Nabi Muhammad, al-adabul fawqal ilmi. Jadi orang-orang yang pintar ilmunya, pintar jabatannya, pintar dalam segala hal, belum tentu beradab. Media sosial adalah jaring sosial yang isinya orang-orang pintar semua, tapi mereka itu tidak beradab. Saya akan membagikan beberapa cara, beberapa tips and trik untuk beradab di media sosial. Yang pertama, yang paling sering kita temui adalah menjaga chattingan kita selama di media sosial. Gara-gara chattingan saja teman-teman sekalian, orang-orang bisa berlaku jahat, orang-orang bisa menzolimi satu sama lain. Iya, itu adalah orang-orang yang tidak menjaga chattingannya. Yang kedua yang tak kalah penting pula, kita harus senantiasa menjaga tontonan kita dari tontonan yang tidak senonoh,
dan semacamnya. Di anak SD sekarang, riset menunjukkan bahwa anak SD sekarang sudah mengenal pacaran, minumannya arak oplosan, makanannya sabu-sabuan, bahkan mainannya sudah gitu-gituan. Na'udzubillahi min zalik. Yang ketiga, yang sangat penting sekali adalah membatasi waktu-waktu penggunaan untuk menggunakan media sosial. Ya, ini mungkin sangat berat untuk dilakukan, tetapi kita harus bisa mengkontrol waktu-waktu kita. Kita harus bisa tahu waktu, di mana waktu kita sholat, di mana waktu kita media sosial, di mana waktu kita makan. Jangan terlalu fokus dengan media sosial, karena itu akan menjadi sarana dosa kita. Yang kedua adalah yang harus kita lakukan saat media sosial adalah kita harus menyebarkan konten-konten dakwah yang sangat-sangat bermanfaat bagi orang lain. Karena Rasulullah SAW pernah berkata, sebarkanlah dariku walau hanya satu ucapan. Jadi alangkah baiknya kita sebagai umat muslim yang pandai, yang baik hatinya, kita harus bisa menyebarkan konten-konten dakwah. Ada banyak sekali referensi yang kita dapat temui di media sosial. Konten Ustaz Hidayat kita bisa sebarkan dengan nge-share kepada Instagram. Konten Ustaz Abdul Somad kita bisa upload di TikTok, dengan konten-konten yang lainnya yang penuh dengan amanah dan tanggung jawab lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita memang tidak bisa membatasi bahwasanya media sosial itu adalah suatu lingkup yang sangat-sangat berbahaya. Tapi jika kita dapat mengkontrol penggunaannya, kita dapat jadikan itu sebagai salah satu ladang pahala, bahkan pahala jariah yang insya Allah pahalanya mengalir dari dunia sampai ke akhirat. Apa caranya, Isyad? Yang pertama adalah untuk menyebarkan konten-konten dakwah seperti yang lalu saya ucapkan. Yang kedua adalah kita dapat mendoakan orang-orang, mendoakan Palestina yang kita dapat lihat kabarnya di Instagram. Sungguh miris sekali. Mungkin cukup sekian dari saya. Intinya adalah kita jangan terlalu fokus dengan media sosial. Kita harus beradab di media sosial. Jangan terlalu fokus dan jangan terlalu kemelinaan dengan media sosial. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf karena saya manusia, bukan Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.